podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Sugeng pepanggihan malih wonten ing podcast pra. Obrolane pandemen ketoprak. Duh, siang hari ini kita mengimpor loh, Kak. Mengimpor. Kok siang toh? Ora apa-apa siang pagi malam boleh. Ada ini tanpa waktu ya? Tanpa waktu. Nek nonton kan sak wayah-wayah iso. Malam mendingan malam. Ya malam. Seneni. Seneni ra apa-apa kan miming benjelan. Oh iya. Sing berkuasa dhewe kan iki. Oke, kali ini kita bareng siapa, Kak? Kita bersama Mbak Enti Haryanto. Hartanto. Hartanto Haryanto, Mbak. Oh, Enti. Enti. Kenapa namanya Enti? Tidak enter sih. Angel banget aku ngapal wis dino iku. Itu nama asli apa nama panggung, Mbak? Kalau entinya nama warisan. Oh, nama warisan. Atau nama suami. Iya. Oh, Iya. iya. Kalau nama panggung nggak ada? Nggak ada. Ya, Mbak Enti ini adalah salah satu seniwati dari Taman Mini Indonesia Indah loh. Impor saka Jakarta ya, luar biasa sekali. Mulai kapan berkecimpung di dunia ketoprak? Dari sekitar tahun 2012 itu pernah nggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Nggak sengaja diajak ketoprak Taman Mini. Kalau bulannya saya lupa persisnya, waktu itu sekitar tahun 2012 itu lakonnya Lutung Kasarung. Oh, Lutung. Apa tuh namanya? Cipta Rasa. Cipta Rasa. Apa jadi Cipta Rasa? Cipta Rasa. Itu nggak sengaja, itu nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya mendadak terus aku disuruh gantiin, disuruh main udah ikut aja gitu. Dan nggak ada persiapan, cuma latihan 1 kali. Seminggu langsung disuruh kan. Strateginya apa, Mbak? Ketika mendadak dan pertama kali main ketoprak langsung menjadi tokoh utama. Nah, itu strateginya gimana, Mbak Enti? Ya banyak banget yang aku tanyain. Si sutradara di Anjungan, terus senior-senior teman-teman di Anjungan itu saya tanya, mau itu sutradara mau bukan, pokoknya yang senior aku tanya ini jalan ceritanya gimana. Terus aku juga nyari-nyari sumber kan. Terutama suamiku tak suruh nyari di internet, ini lakon ceritanya gimana, urutan sejarahnya gimana, terus pokoknya karakternya gimana, karena waktu itu kan belum kenal siapapun selain orang Taman Mini kan, jadinya ya cuma adanya orang-orang Taman Mini sama suamiku yang ngerti teknologi untuk nyari info-info begitu. Akhirnya ya dari situ aku baca-baca, oh begini ya, akhirnya ya jadinya seperti itu karena cuma latihan 1 kali. Terus namanya aku lahir di Jakarta kan, perbendaharaan bahasa Jawa itu masih sangat terbatas kan, sampai kejadian yang ada wakil 2 orang yang kayak tuyul itu yang sudah datang, aku suruh nanya gimana kabar beritanya si Kamandoko kan. Aku kan di kepalaku itu ngolah katanya, nyari kabar bahasa Jawanya apa ya kan, harusnya warta, aku ngomongnya kabar gegeran itu penontonnya ketawain aku. Berarti tetap berbahasa Jawa juga Bahasa pentasnya? Jawa. Nah, keceplosannya pas mau nyari kata berita apa ya bahasa Jawanya. Aku bilangnya News. terus kepiye? News. Enggak, aku nanya terus gimana? Kepiye kuwi beritane rate Kamandoko. Ketawain kata berita aku. Aduh. Tapi sik neng lakon Kamandoko ana tuyul loro iki saged apa to iki? Lah ya Siapa? kan mikirin. Kok ono tuyul loro? Yang dandannya kayak tuyul. Oh, tafsir ya? Sanggit yang berbeda ya. Oh iya. Takon karo suhune no. Enggak, saya masih bingung gini, Mbak Enti. Kenapa lalu ketidaksengajaan itu jatuh ke jenengan? Pilihan Cipta Rini ya? Kok Cipta Rini? Cipta Rasa. Bu, tindakan nih Erwin, Bu. Cipta Rasa. Kayaknya ada sesuatu. Ada sesuatu ya. Jadi Bu Cipta Rini itu budaku. Nah, enggak, kenapa Mbak Enti? Apa sebelumnya ya Mbak Enti itu sudah bareng-bareng sama teman-teman di Anjungan atau pernah ketoprak sebelumnya? Sanggar yang sama. Oh, di sanggar yang sama. Iya, sebelum pernah. Kalau datang ke Anjungan itu gini, di Taman Mini itu kan keanggotaannya ada kartunya. Kalau nggak aktif datang nggak dibikinin kartu. Jadinya aku aktif datang itu demi tanda tangan biar dibikinin kartu. Gitu. Maksudnya kartu anggota Anjungan atau kartu tiket masuk ke Taman Mini?
Oh, Kayak gitu. free zaman dulu ya, sebelum dikelola sama ganti pengelola, ganti manajemen. Dulu Taman Mini itu kalau mau masuk tuh ada kartu bypassnya gitu loh. Iya. Gratis untuk yang di Klotok tuh gratis. Nah, aku tuh demi untuk dapetin itu, jadi aku bernaung di bawah anjungan. Jadi saben-saben mau job misalnya nari kan dulu nari. Mau job jadi karena bawa kartu itu free. Enggak kena parkir, kena biaya parkir enggak, orang enggak, jadi pokoknya free kalau asal punya kartu itu. Gitu, jadi demi dapetin itu aku aktif di anjungan itu. Nah terus suatu hari kalau atas dasar apa milih aku nggak ngerti, karena waktu itu tuh pemain perempuannya sebenarnya banyak, cuma nggak banyak yang aktif gitu. Oh, gitu. Oh, oke. Karena memang bener loh, ketika kita aktif dalam suatu sanggar, ya mesti di dapur kok. Apa? Pak. Terus gini mbak, Ini lagi nyenggol siapa sih? Nyenggol kita sendiri. mulai aktif atau dek. Terus apa namanya pertama kali Mbak Enti itu terjun di dunia kesenian itu apa Mbak? Sebelum ketoprak? Karena bapak itu pelatih karawitan, ibu sinden, jadi pertama kali belajar kendang. Oh, karawitan ya, lebih ke musik ya, karawitan. Ya adanya kenapa bapak ngajarin itu karena dari simbah-simbah ya memang dari garis bapak Temurun ya? Podo aku Pak berarti. Orang tuanya Kak Enti kan pengrawit ya, mengajar karawitan. Aku kan yo, bapakku kan yo pengendang. Bisa ngundang deh. Aku sih nang bal-balan. Apa hubungannya kendang karo bal-balan? Loh, njur aku kan iso ngiperi gayor gong. Betul loh Bede. Jadi anu ya perhitunganmu pas nih. Pas. Timingnya pas. Terus iki Kak Enti, kaya ning Taman Mini ning Anjungan itu, pentas ketoprak itu rutin atau enggak? Aku pernah nanya sama namanya Asmari Pak Ratno. Iya. Pernah nanya, Bapak kok kita ketoprak kok kadang-kadang pentas kadang-kadang enggak. Nah, biasanya pentasnya itu gantian ternyata. Jadi dari atas, aku nggak ngerti atas itu yang dimaksud Pak Ratno itu apa. Itu ada dana. Taman Mini itu dapat jatah setahun itu pementasannya 6 kali atau berapa kali itu Khusus ketoprak ya? giliran. Oh. Ada yang namanya sukrokasi itu giliran, kadang-kadang yang Jalan. dipentaskan tari, kadang-kadang yang dipentaskan Wayang kulit, kadang-kadang yang dipentaskan ketoprak. Kalau gamelan kan nggak sendirian, pasti ngiringin tari, ngiringin wayang kulit, ngiringin ketoprak. Jadi ini gantian ini. Satu lagi apa ya, aku lupa deh. Pokoknya 1 tahun itu dapat jatah pementasannya 4 atau 6 kali. Itu untuk satu anjungan. Satu yang Jogja itu. Oh, untuk anjungan Jogja. Ya. Oke. Anjungan Jogja. Kalau anjungan lainnya aku kurang paham. Itu dapat jatah pementasan setahun berapa kali itu giliran. Nah pas waktu itu di Lalai ada pementasan itu, aku pas akhir Desember yang kemarin akhir Desember 2022 itu diajak itu. Oke. Terus Mbak Enti ini kan basicnya seorang penari sebenarnya. Kerawitan terus penari Penari, ya, sebelum ke belajar kerawitan dulu baru belajar penari, penari. belum sebelum ke ketoprak karena ketoprak ketidaksengajaan. Nah, menurut Mbak Enti itu ada nggak sih Mbak simbiosis mutualisme antara tari dan ketoprak yang Mbak Enti rasakan? Tari dan ketoprak. Ada lakon-lakon ketoprak yang harus nari itu loh. Jadinya aku merasa dengan background tariku jadi berguna di ketoprak. Kalau untuk olah tubuhnya, gesturnya misalnya, karena kebanyakan itu ketika kita basicnya penari nih, ketika berakting itu kan mesti juga nari lah aktingnya natural. Nah itu kesulitannya Justru di berangkat dari nari kita jadi bawa namanya, anggaplah kalau ketoprak itu kayak teater ya, kita harus nguasain panggung. Kan kalau nari misalnya aku jadi pergiwo atau jadi apa, kan panggung seluas itu masa kita nguplek di tengah aja. Kan mau nggak mau kan kita harus mendekati penonton yang di sana, yang di depan, yang di kanan, yang gitu. Kita jadi dari berangkat nari itu kita sebisa mungkin menguasai panggung, nggak hanya nguplek di tengah. Dari situ. Jadi kalau ketoprak kadang-kadang kan pas lagi gandrung kan kadang bergeser ke sana. Kadang kalau lagi pas harus pindah ke sudut mana atau ke tengah atau mundur lagi gitu, seperti itu. Kalau keuntungannya banyak loh. Kalau kisah joget Aku bisa joget kok. joget apa? Joget lidah. Iya katakanlah kayak kayak kepiang gitu beda lagi. Aku mau rada tersinggung sing ra sregep ra katut ki mau lho. Padahal aku sregep lho, sregep protes. Ya, Seka, sebelum kita lanjut lagi, ini kita break dulu. Oke. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak.
Podcast Pra. Obrolane pandemen ketoprak. Ya, untuk netizen yang belum like dan subscribe, jangan lupa ya tinggal menunul itu, karena menunul itu kamu akan banyak sekali amal ibadahnya. Jadi ya nunullah karena itu adalah sedekah buat kita semua. Iya kan, Darwin? Heeh. Wis arep aku ape lho. Iya, aku tak tuku ben ngopo ora muni-muni. Oh ya ben ngapa tadi? Ben ngopo-ngopo ya. Ora, ben iso nang Taman Mini. Nah, siapa tahu loh sebentar lagi podcast Pra diundang ke Taman Mini. Oke, neng ngene, Kak Enti. Perbendaharaan bahasa Jawane kurang. Jadi kan mengalami seperti itu. Terus metode pembelajaran piye? Apa full teks naskah? Apa treatment atau WOS atau gimana? Kalau yang tahun 2012 yang Awal pertama kali itu sebelum ikut diklat ketoprak. Wah, ada diklatnya loh. Oh, di sana juga ada diklat. Diklatnya beda dengan pengertian diklat di Jogja. Iya, Di sana itu belajar setiap minggu datang sekali itu sebetulnya diklat. Pendidikan dan latihan itu. Jadi bahasa sederhananya latihan. Oh. Bahasa sana diklat. Oncak-oncak legen. Oh, diklat. Iya. Jadi bukan berarti datang atas undangan beberapa orang terus kita dikasih transport disediain enggak. Kita pokoknya datang latihan itu namanya diklat. Oke. Aku berkira diklat. Yang jelas datang latihan difasilitasi tempat dengan apa ya konsumsi adanya. Bebas gratis gitu. Ya. Oh, siapapun bisa ya. Terus apa saja yang dipelajari di situ, Mbak? Pertama tembang. Tembang. Kalau sore-sore itu dulu sebelum pandemi itu kalau jam 4 sampai jam 6 itu belajar tembang. Setiap hari. Selasa sore. Tapi aku nggak pernah ikut. Nggak pernah ikut tembang. Jadi datang-datang tuh aku udah malam gitu. Langsung yang Ketopraknya. adegan-adegan ya. Gitu. Oh ya, kembali ke yang tadi bahasa. belajar. Itu yang pertama kali itu karena dadakan. Kayak dengan keterbatasan yang teramat sangat, ya panik dong. Oh, itu yang aku dengerin itu ya dari suamiku tadi yang aku ceritain. Dari internet, pokoknya di-download gimana caranya aku punya bahan untuk aku dengerin. Yang di-download sama suamiku itu Sabta Mandala. Jadi itu dialognya Bu Marsida, dialognya apa itu tuh aku dengerin aja sambil aku buka kamus karena nggak ngerti kan ada artinya ya. Ya sadar diri mengingat dari lahir kan di Jakarta. Lahir di Jakarta nggak punya bekal bahasa Jawa selain dengar dari bapak ibu kalau ngomong ngobrol sehari-hari. Nah begitu ditunjuk jadi itu ya itu manfaatin suamiku yang ngerti teknologi tak selalu downloadin ketoprak Sabta Mandala. Jadinya aku familiar banget sama dialognya Pak Widayat, Bu Marsida itu aku dialognya tuh familiar banget karena buat bekal referensi ya. Iya, buat referensiku di belajar ketoprak itu. Selain itu ya itu nanya ke teman-teman MC, teman-teman pokoknya bapak-bapak yang sepuh-sepuh yang ngerti aku tanyain sambil aku juga bawa kamus gitu kan berbekal bahasa yang ada. Kalau nggak ada aku mau nggak mau nanya ke orang ya dari situ karena keterbatasanku. Nah itu dulu ya itu tadi keceplosan ngomong berita yang bikin geger ya. Itu berita ya udah nggak apa-apa lah itu belajar dari situ. Ternyata memang sangat jauh tertinggal, aku nggak punya bekal bahasa yang cukup. Tapi kan karena tinggalnya di Jakarta. Iya. Bukan di Jogja, iya. Jadi mungkin akan ada toleransi. Iya. Dipermaklumi. Mau PSKM dhewe kadang ketoprak bahasa Indonesia. Sah. Terus Mbak Enti. Aku Enti beto. Mbak Enti. Ketika pertama kali itu ketidaksengajaan. Terus kenapa itu menjadi sebuah kecanduan buat Mbak Enti berketoprak sampai saat ini? Apa yang bikin Mbak Enti itu tertarik sangat di ketoprak? Enggak, lagi ada sesuatu yang guyung ini biasa nih. Karena nganggo terus. Enggak, bukan bermaksud curcol ya, bukan curhat calon enggak. Tapi gini, aku dibesarkan sama bapak ibu ternyata kan dari seni. Walaupun bapak itu pegawai negerinya, bapak kan dulu dinas di Mako Akabri tapi pegawai negeri sipil. Walaupun bapak punya gaji jadi pegawai negeri, tapi sebenarnya bapak sama ibu itu lebih nyeni ketimbang jadi abdi negara sebagai pegawai negeri. Jadi
mayoritas waktunya bapak sama ibu itu dunia seni ya. Otomatis di darahku itu kan dilarang Mbah Buyut itu kan sinden wayang kulit dulu dari Budegan Wonosari itu Mbah Buyut itu sinden wayang kulit. Terus Mbah Kakung, Mbah Pujo Sanyoto di Mbah Pujo Wardoyo itu ketoprak tobong di Ngampilan. Terus Pak Lekku juga ternyata pemain ketoprak, sampai ke bapakku juga pemain ketoprak tobong di Ngampilan itu. Terus berangkat ke hijrah ke Jakarta juga dikirim karena ketoprak waktu itu untuk pentas di kantor bapak itu. Dari situ akhirnya aku ya introspeksi bahwa kok aku sombong banget gitu loh kalau aku lupa sama kulit gitu, bahwa aku dulu bisa sekolah, bisa makan, bisa apa itu ternyata dari seni. Bapak ibu tuh oke lah, aku nggak mengesampingkan, nggak nyepelekin, nggak mengecilkan arti gaji bapak dari pegawai negeri, tapi kecintaan bapak sama ibu itu ternyata di seni itu loh yang membesarkan aku. Jadi lebih ke panggilan jiwa ya istilahnya. Ya, benar. Hatinya nyaman di ketoprak. Dan ternyata aku passionku memang seni. Kan aku sempat belajar, aku sempat bekerja jadi teller BCA, sempat jadi karyawan swasta gitu ya. Sempat jadi sekretaris biro. Ternyata itu bukan gue gitu, nggak gue banget ya pokoknya di situ, nggak gue. Gue nggak bisa duduk di belakang meja hanya dengan mengedep laptop. Bisa terus. Aku biar jadi BCA loh. Aku ya sepatnya BCA. Aku terus milih yang ketoprak ya. Nah Mbak Enti kan teller dalam BCA. Aku ya BCA bagian campur aduk. Rumah samu aku biar kita ketampo nek UGM loh Kak. Psikologi. Belok. Dan aku mulai ngisi karena kecintaanku. Percaya? Oke, ini pertanyaan berikutnya ya Mbak Enti. Kalau regenerasi di pemain Taman Mini, saat ini pemain ini nama apa sepo-sepo? Apa banget harus Aku jujur ya iya. Kebanyakan sepuh. Senior ya. Kalau yang laki-laki di atas aku, kebanyakan di atas aku. Yang di bawah umurku itu adalah, tapi kebanyakan laki-laki. Kalau yang wanita ada 2 atau 3 orang tuh umurnya lebih muda dari aku. Kalau yang laki-laki kebanyakan lebih sepuh dari aku. Kenapa? Tidak ada regenerasi atau yang sepuh tidak mau diganti? Galak banget. Aku emosi nek setengah ngomong. Lho ayo itu pertanyaan lugas ya. Aku udah diwati-wati dari tadi, nanyanya jangan. Iya. Karena aku biar tahu nonton kita sing itu loh, Mbak. Di gunung itu. Kita kan ketemu loh. Ya. Aku bayang ketoprak Taman Mini iki ketoprak buku. Buat ndelok pemain. Bu, sama gaya Pak Gaya. Jangan saya lihat. Aku nggak ngerti kenapa. Oke, nggak ngertinya karena apa? Kita break dulu. Karena memang nggak ngerti. Nggak ngerti ya, kenapa nggak berminat? Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Waperan oleh guys. Obrolane pandemen ketoprak. Bisa. Dan kita akan kembali ke anjungan Taman Mini juga. Mbak Enti. Bersama Mbak Enti. Kenapa regenerasi di Anjungan Jogja khususnya ketoprak? Agak susah. Tak lucu begitu. Ditakon Bu. Seneng aku. Aku mewakili orang-orang di luar. Iya. Nomor 1 kendalanya bahasa. Oh, Karena lingkungan kami tidak didukung dengan bahasa Jawa yang mapan, yang cukup, jadi takut. Takutnya ya itu karena harus berbahasa Jawa itu. Dan bahasanya ketoprak kan beda dengan bahasa dialog sehari-hari. Iya. Makanya begitu kalau nonton di ketoprak, udah gregeli dulu Oh, iya. bukan orang. Berarti di sini perlu adanya diklat bahasa. Khusus untuk bahasa ketoprak. Ya orang pelaku penonton nih. Sama Iya. tembang. Oh tembak. Oh, kok saya iki sama tembang. Takut kalau Mbak yang Enti ini suaranya itu emas. Mm. Coba sekarang ini challenge. Aduh, Ini challenge. Jadi antara Cipto Rasa karo Kamandoko gandrong. Apa nih? Anak glopot. Tembang. Boran. tolong dong. Ayo 6
Daerah nembang yo nganggo dialog yo lecek banget wis ndedeg. Wis Itu ki ngopo? apa aja tembang apapun sing Mbak Enti itu gandrung le penting. Lalilah ojo nang apa tapi lo ya. Ora nek lali jamin suwek. Oh, gue nek suwek rampung. Yo, Lupa cakepan. ngepek boleh ya. Lupa ya. Ngepek nyontek. Mana ya ini? Iya. Wis disiapin. Enggak disiapin. Ini contekan kemarin yang masih inget. Oke, siap. Gerak. Pelok apa sendro, Mbak? Gue Pelok. Jono wae. Soy. Lare kamu. Pelok nama Pak Bun, Mbak? Iya. Ya kuwi lho nek wis melu cewek legen. Teko pisan langsung iso. Yo. Duh, kakang mas, punden mami, kalilah no, sono pepinto. Dadya tangga turidane. Yo nanti. Durasi. Ora wis apa-apa. Ora. Kok jawani anu lho, wani-wani ora aku lho. Aku nek obok banjirane gampang. Ora, ning terus ngene Mbak Enti. Di Taman Mini, respon penonton itu seperti apa di ketoprak? Gayeng ora penonton itu dalam setiap pertunjukan di Anjungan itu? Sejak Taman Mini direnovasi kan ada kesulitan untuk masuk Taman Mini. Oh, jadi kendalanya karena akses masuk. Tiket ya, Iya, bukan tiket, perkara tiket aja. Kendaraan untuk masuk kan sekarang kan hanya boleh yang non fosil. Oh, dibatasi ya. Jadi kalau yang fosil itu maksudnya bensin, motor, mobil itu hanya boleh parkir di Depan. Untuk masuk ke dalam kan harus ngikut mobil yang gratis itu. Nah sementara untuk tiket masuk pun harus online kan. Jadi antusiasme masyarakat jadi untuk datang itu kan jadi makin apa ya? Karena mungkin ribet ya. Karena itu. Iya. Sebenarnya secara minat untuk menonton gede ya, Pak? Oh. Karena mungkin ya Mbak, banyak dari sini yang hijrah ke sana, terus kangen dengan adanya ketoprak, kangen pengen nonton ketoprak. Itu kan biasanya kan sudah sepuh-sepuh. Dan dengan keterbatasan sing online, terus keributan seperti itu mungkin mereka harus memeng. Kok akan banget toh? Dan negara mereka kok saya nggak kayak gini. Ya. Bukan Jadi sekarang tuh penontonnya ya teman-teman atau yang habis acara siang jadi nggak langsung pulang, nah itu sambil nonton langsung nonton atau undangan khusus. Jadi ada undangan yang memang sengaja untuk pertunjukan itu diundang khusus, nah itu yang nonton nggak sebebas itu. Ada nggak momen-momen khusus gitu, event-event khusus yang berkaitan dengan Taman Mini, kemudian Taman Mini dibuka untuk umum, mempermudah akses penonton untuk masuk? Ada nggak momen-momen atau Ada, contohnya kayak kemarin belum lama ini tuh pementasan dari Jogja itu kontingen dari Sleman, dari Bantul itu Anu Atiking ya? Heeh. SBY bukan yang kemarinnya apa ya, lupa di aku. yang kemarin ini terakhir. Belum lama ini kok ada Mas Dalijo. Itu kayak SBY namanya. Ya itu. Gelar seni budaya. Musiknya doe makan Sing tas aku makan. jange makan yang aku milih sambatan itu lho. Ya itu. Dari Sleman nampilin apa, dari Bantul nampilin apa, dari Iya. Atiking itu Pakualaman. Atiking. Nah. Atiking. Pakualaman nampilin apa. Nah itu di agak-agak bebas itu. Orang-orang luar yang punya akses sama teman-teman dari itu Bisa. ada undangan khusus. Oh. Kita dikasih undangan. Nah itu masuknya pakai undangan. Oh. Itu agak bebas itu, yang bukan di plot, yang bukan undangan tertentu bisa masuk ya, tapi ya dengan catatan
punya undangan atau teman di dalam yang bisa membawa dia masuk. Tetap ya, berlaku itu ya. Prosedurnya ya. Sekarang itu yang ribet. Ya, sebenarnya kan hal-hal seperti itu tanpa disadari kan menjauhkan ketoprak dari penontonnya sendiri kan. Betul. Nah itu dia. Ya mungkin ini jadi nganu ya, bahan pertimbangan ya. Sing bagi sapa? Ademe. Awake Ademe apa? timbang beras apa-apa udah timbang. Tapi jujur ya Mbak, mungkin ketika berbicara taman mini ya, kita bayangan kita yang di sini itu ketika puncak prestasi itu adalah ketika kita bisa pentas ning taman mini. Ngono ya Mbak? Masa? Iya, ning taman mini dhewe jane piye to Mbak? Biasa aja. Ya wes apa? Karena kan dia udah biasa di taman mini. Dan setiap hari kayak rumah sedangkan gua. dan aku biasa kan di taman mini juga. Aku ya biasa. Aku biar nek ono 3 tahun. Apa? Garap muli. Oh. Ora aku tenan biyen tau garap ning kono. Terus iki Mbak, apa nek Tunggu satu tambahan. Ah. Yang jelas taman mini itu misalnya ada paguyuban ketoprak. Kami itu taman mini itu ketopraknya yang resmi. Artinya kita dapat naungan dari pusat. Baik itu dari DIY, pemerintah Jogja, maupun dari setara instansi kan taman mini lebih terorganize Iya. Terstruktural, lebih punya pelindung, lebih ada yang menangguhkan ketimbang paguyuban di luar kan itu mandiri, swadaya. Nah itu kami beda. Tapi kalau di luar taman mini gitu Ada. sangat ketoprak juga banyak Ada. Mbak, di sana. Kalau banyaknya aku nggak tahu, tapi aku pernah dengar di Cibinong ada, di Depok itu apa ya, itu Kagama Depok apa gimana itu ada ketopraknya. Ada, Depok Terus ada. di Puspo Budoyo tuh ada ketoprak. Terus di mana lagi? Ada sebenarnya. Ada banyaknya berapa banyak aku nggak tahu, tapi ada. Oh. terus kalau misalkan ya nih, ada beberapa paguyuban kayak PSKMB. Iso sih misalnya pentas di taman mini itu prosedurnya dan sebagainya rumit enggak? Kalau prosedurnya aku nggak ngerti, tapi bisa. Ya bisa ya. Apalagi agak duit nonton terus pentas itu iso banget ya Mbak. Bisa. Kita tindakan ya. PSKMD di taman mini, oke? Bisa. Pak Nur. Ada kok itu yang waktu itu teman-temanku dari grup yang di Bantul. bukan yang di apa tadi yang aku sebutin aku bukan Cilodong apa sih Cibinong itu pentas di situ. Citoplas, sama Cilodong dan Citoplas. Cibinong itu pentas di situ. Kalau taman ketopraknya taman mini ketopraknya Mbak Entek itu ada program Soparu enggak? Maksudnya tidak hanya di taman mini, misalnya terus pentas seperti di daerah di Gunung Kidul dan sebagainya seperti kemarin itu program atau gimana? Aku nggak ngerti, tapi kalau bahasanya sesepuh Pak Ratno itu waktu itu pemangku hajatnya Pak Nuryadi. Oh, Bapak kita. Diundang Pak Nuryadi, nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya disebut-sebut nama Pak Nuryadi. Oh ya udah itu aja, cuma Jadi misinya kan itu gini Mbak, jadi Pak Nuryadi itu kan undang konco-konco taman mini ke Jogja gitu. Nah, susu kali aneh. Kita dibawa ke sana Nah, ya. itu ke sana. Itu aku Mbak. nggak ngerti prosedur. Aku mau tak kata nih. Nah, saya ini kata-kata hari ini. Oke. Berangkat dari masalah yang aku hadapi. Jadi kami ini karena orang Jakarta. Kalau aku kan jelas lahir di Jakarta. Teman-teman yang berbasic lahir dari Jawa, yang punya bahasa ibunya sebagai bahasa Jawa, kalau ada kecintaan terhadap seni khususnya ketoprak, ayo jangan takut belajar ketoprak, jangan takut tentang bahasa, tentang tembang. Wong itu bisa dipelajari kok. Secara nih gue gitu. Secara aku yang lahir di Jakarta, benar-benar lahir cenger ceplok di Jakarta, bisa belajar nembang walaupun cuma 1, 2 gitu. Bahasa juga bisa dipelajari, jangan takut. Ayo kita hidupkan kembali ketoprak, jangan sampai punah. Jangan sampai sesuatu yang berangkat dari rakyat kok tidak ada di Indonesia lagi, jangan sampai. Ayo kita sebisa mungkin walaupun hanya bisa acting dengan seadanya, tapi ayo kita bangkitkan kembali ketoprak yang dulu pernah berjaya di masanya. Kita hidupkan kembali dari generasi yang muda-muda. Kalau enggak, kalian-kalian yang muda siapa lagi? Kami udah tua-tua loh. Udah. Saya masih muda, Pak. Oh, aku udah ngomong di 50 tahun. Kalian-kalian yang muda, ayo jangan takut tentang tembang, tentang bahasa. Itu bisa dipelajari. Kalian generasi muda punya brain yang lebih cerdas, lebih smart, lebih punya daya tangkap, lebih punya fasilitas teknologi yang bisa mendukung kalian mencari sumber. Ayo jangan takut belajar ketoprak. Yeay.
kasih ya sudah main di podcast Prak. Nanti kalau teman-teman yang lain mau atau kerso kita lenggahkan di sini, kita tunggu. Nih ya, mungkin teko rumah bahagia. Kalau